الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Al-Hawd, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang diperbolehkan meminum air telaga tersebut? Siapa kaum muslimin dan bagaimana sifat dari Al-Hawd sudah kita bahas insyaallah. Sekarang kita lanjut 21. Saya bacakan. Wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al khati'in, dan syafaat Nabi itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk para pelacur, pemabuk, penjudi, ya, jarang sholat, jarang puasa, untuk orang-orang yang berdosa besar, lil mudhnibina al-khati'in. Maka sangat disayangkan orang-orang soleh berharap syafaat Nabi, karena syafaat Nabi itu untuk para pendosa, ahli maksiat. Kecuali syafaatul uzma, jangankan kita, para nabi, para rasul pun berharap dari syafaatul uzma. Adapun yang mestinya masuk neraka nggak jadi, yang mestinya disiksa di neraka jutaan tahun, akhirnya jadi setahun saja atau setengah tahun saja misalnya. Yang mestinya disiksa dahsyat luar biasa di neraka, akhirnya cuman ringan. Salah satu contohnya, ada bara api di telapak kakinya. Bara api di telapak kakinya. Itu saja. Betisnya, pahanya, perutnya, dadanya tidak ada apinya, tidak dibakar di situ. Yang dibakar cuman telapak kakinya dengan bara api. Tapi panas. Saking panasnya, apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh manusianya adalah Abu Thalib.
satu-satunya orang kafir, satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Abu Thalib, orang kafir nggak mungkin ada. Berdasarkan pertanyaan siapa? Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia, beruntung mendapatkan syafaatmu? Siapa yang akan mendapat syafaat darimu? Siapa? Dijawab oleh Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, murni, yakin dari hatinya. Berarti apa? Bertauhid. La ilaha illallah khalis dari hatinya. Walaupun mungkin dia sering berzina, sering minum khamr, sering berjudi, jarang sholat, jarang puasa Ramadan, tapi dia bertauhid, tidak syirik. Dia tidak percaya dengan adanya kuburan keramat mendatangkan sesuatu. Dia tidak percaya sama sekali dengan dukun, dengan jimat, dengan hari-hari tertentu mendatangkan sial. Dia nggak percaya. Tapi sholat jarang, malah sering berzina, minum khamr. Tapi dia yakin betul satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Nah, orang seperti ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Berarti yang kafir, yang musyrik, ya nggak mungkin lah. Mungkinkah ada orang musyrik, ada orang kafir bertauhid? Mungkinkah? Ya nggak mungkin. Termasuk Abu Thalib. Tapi ini perkecualian. Kecuali Abu Thalib. Abu Thalib termasuk kafir, termasuk musyrik, tapi dalam hal syafaat perkecualian. Satu-satunya orang kafir, orang musyrik yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ya. Zahirnya ini tidak ada di mana? Menurut ucapan beliau di sini, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak, berarti tidak ada di alam kubur. Ya, zahirnya seperti itu. Tetapi sebagian ulama memahami dari hadis jaridah, pelepah kurma yang masih basah, yang dibagi dua oleh Nabi, lalu diletakkan di kedua kuburan. Jaridah. Maka dengan hadis ini, kan ini syafaat, ya kan? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jaridahnya, bukan pelepah kurmanya. Ya. Maka para ulama mengkritik Imam Suyuti yang mengatakan bahwa kenapa siksa kubur diperingan selagi pelepah kurma itu masih basah. Kata Imam Suyuti, karena selagi masih basah dia bertasbih. Selagi masih basah dia bertasbih. Nah, kalau sudah kering sudah tidak bertasbih lagi. Maka siksa kubur si A dan si B tadi, kan dua kuburan itu di zaman Nabi, ya. Siksa kubur dua kuburan itu, dua orang itu diperingan selagi pelepah kurma itu masih basah. Sebab kalau sudah kering
tidak bertasbih lagi. Ucapan ini tentu bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa segala sesuatu, ya batu, ya pohon, ya air, ya tanah, ya, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahu. Akan tetapi kalian tidak tahu, tidak faham bagaimana cara tasbih mereka. Tentu kita nggak dengar kan? Apakah bunyi subhanallah atau bagaimana, kita nggak tahu. Allah yang mengatakan, kita nggak mungkin tahu. Berarti seluruh benda, bukan cuman ranting pohon yang basah. Ini kesalahan beliau menurut para imam, termasuk menurut Syekh Salim bin Eid al-Hilali, mengkritik Imam Suyuti bahwa bukan cuman yang basah, yang kering pun bertasbih. Jadi bukan karena itu. Apalagi ditambah oleh beliau, oleh Imam Suyuti, bahwa jika tasbih dahan saja bisa meringankan orang yang siksa orang yang ada di dalam kubur, apalagi baca Al-Quran kita yang masih hidup. Nah, kesalahannya di sini. Kesalahannya di sini. Barangkali sebagian saudara-saudara kita atau sebagian besar saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran di atas kubur terkena syubhat Al-Imam As-Suyuti yang sudah dikritik oleh para a'immah. Nah, kembali kepada syafaat. Apa itu syafaat? Untuk memahami apa itu syafaat, kita ambil dulu dari sisi bahasa. Insya Allah antum sudah bisa meraba apa itu syafaat. Permohonan, tazkiyah, permintaan, bukan ketok palu. Ya, aku kasih syafaat. Nabi bersabda, ya, aku kasih syafaat engkau, ketok palu, maka engkau nggak mungkin masuk neraka. Begitu? Ya, kalau begitu nggak ada manusia yang nggak masuk neraka. Nggak ada manusia yang masuk neraka. Semuanya akan masuk surga. Apalagi ayah ibu beliau, tentu akan diketok palu. Ya, tentu tidak seperti itu. Tentu tidak seperti itu. Atau taruhlah dibatasi yang muslim. Apakah semua akan mendapatkan semua? Tidak. Tidak. Oleh karena itu saya bawakan kisah Mugis dan Bariroh. Mugis dan Bariroh. Mungkin antum tahu bahwa Mugis dan Bariroh ini suami istri. Suami istri. Dua-duanya budak. Dua-duanya budak. Bariroh akhirnya dimiliki oleh Aisyah. Mugis dan Bariroh ini dua-duanya budak, suami istri. Kemudian si Bariroh oleh Aisyah dimerdekakan. Sudah bukan budak lagi karena dimerdekakan. Nah, dalam syariat Islam, seorang wanita bekas budak ketika dia sudah merdeka, maka dia boleh memilih mau meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak atau pisah. Boleh pilih. Nah, begitu pula Bariroh. Ketika Bariroh sudah dimerdekakan oleh Aisyah, berarti Bariroh bebas memilih apakah mau meneruskan rumah tangga dengan Mugis, suaminya yang masih budak itu, atau pisah. Rupanya Bariroh memilih pisah. Dia tinggalkan Mugis. Tentu bukan talak. Kalau talak kan ada rujuk, ini nggak mungkin ada rujuk. Ya sudah, ditinggalkanlah Mugis. Nah, sementara Mugis sedih sekali, sangat sedih sekali, begitu mencintai
istrinya Barirah itu. Maka diriwayatkan kemana Barirah pergi diikuti oleh Mughis sambil menangis. Ini luar biasa, disaksikan oleh Abbas dan Rasulullah. Rasulullah nggak tega melihat Mughis, ya. Lalu Rasulullah mendatangi Barirah dengan menasihati, mengatakan, memberi tazkiyah, mengusulkan syafaat. Wahai Barirah, alangkah baiknya kalau engkau kembali kepada Mughis saja. Kembalilah engkau kepada Mughis. Barirah pintar, cerdas. Barirah bertanya, apakah ini perintah engkau sebagai utusan Allah yang harus aku taati, sami'na wa ata'na, apa sekedar syafaat? Dijawab oleh Nabi, sekedar syafaat. Tentu Nabi tidak berbohong, tidak menghalalkan segala cara. Seandainya Nabi berbohong dikit, ya ini perintah, ya selesai. Tentu Nabi tidak mau bohong. Ini bukan perintah, artinya tidak wajib, sekedar syafaat. Aku memberikan syafaat, aku mengusulkan supaya engkau menerima kembali Mughis. Apa jawaban Barirah? Kalau sekedar syafaat, aku tidak terima, aku tidak butuh lagi dengan Mughis. Nah, dari sini kita tahu apa itu syafaat, ya, begitu kira-kira. Jadi kelak nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, Nabi memohon syafaat. Ya Allah, selamatkan si A dari neraka. Allah menjawab, ya. Ya Allah, selamatkan si B dari neraka. Allah menjawab, ya. Ya Allah, selamatkan si C dari neraka. Allah menjawab, tidak. Jadi tidak semuanya iya. Kalau semuanya iya, gak ada kaum muslimin yang masuk neraka. Tentu Nabi tidak bakhil. Seluruh umat beliau akan dimohonkan kepada Allah supaya masuk surga. Berarti syafaat Nabi bisa diterima oleh Allah, bisa tidak, tergantung Allah mau terima atau tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang berhak memintakan syafaat kecuali dengan izin Allah. Semulia Nabi, sehebat Nabi, sekelas Nabi, ada yang ditolak oleh Allah, apalagi yang di bawah Nabi, ya. Nah, dari sini kita sedikit ada gambaran apa itu syafaat. Dan tahulah kita kesalahan sebagian saudara-saudara kita yang beranggapan, mengandalkan bentar-bentar syafaat, bentar-bentar syafaat. Padahal tadi pelacur, pemabuk, penjudi itu yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala sirat, dan ini terjadi ketika di atas sirat. Salah satu contohnya, ya, ketika di atas sirat. Jadi Nabi menyaksikan umat beliau berjalan meniti sirat. Nabi memohon, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal yang antum tahu, tugas beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, berdakwah, kapan selesainya? Tugas beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, berdakwah, kapan selesainya? Ketika beliau wafat, ya kan? Ketika beliau sudah wafat, selesai. Termasuk ketika beliau dibangkitkan, ya. Artinya seandainya beliau langsung masuk surga, udah biarkan umatnya mikir sendiri-sendiri, bolehkah? Ya boleh, kan sudah nggak ada tugas lagi. Di akhirat sudah nggak ada tugas lagi, kan? Yang namanya tugas itu di dunia.
Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung enak-enak di dalam surga, menikmati kelezatan makanan surga, kecantikan bidadari surga, tidak. Tidak. Beliau masih memikirkan kita semua umatnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada manusia yang seperti ini? Bagaimana kita tidak marah ketika manusia seperti ini dicaci, dimaki, dihina? Allah pun marah. Oleh karena itu pernah kita bahas di majelis ini, kalau Allah yang dihina, dicaci maki, Allah biarkan. Ya, mungkin beberapa tahun lah. Tapi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki, tunggu nggak terlalu lama. Oleh karena itu dulu para sahabat, para tabi'in ketika berperang, berjihad, nggak menang-menang. Benteng musuh nggak jebol-jebol, terlalu kuat. Nah, maka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para salaf berharap musuh ada yang menghina, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau musuh sudah mulai ada mencaci maki Rasulullah, tinggal tunggu aja, tinggal tunggu saatnya, nggak lama. Dan itu terjadi sampai hari ini. Mungkin belum hilang dari ingatan kita apa yang terjadi di Paris, ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Majalah apa itu yang menghina, mencaci maki Rasulullah, meledek Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak lama dipenggal lehernya oleh anak remaja itu kan. Ada lagi yang tabrakan itu, saya kira antum masih ingat. Itu sepanjang zaman seperti itu, berani mencela, mencaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu tanggal mainnya. Maka Syekhul Islam menulis kitab khusus, As-Saiful Maslul Liman Syatamar Rasul, pedang terhunus untuk orang yang berani mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menghina Al-Quran, menghina Allah, masih dikasih waktu. Berbeda dengan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini beliau di sirah. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Dan dengan syafaat beliau keluarlah kaum muslimin dari jahannam. Berkat syafaat beliau. Harusnya 100 tahun lagi, harusnya 1000 tahun lagi. Berkat syafaat Nabi sekarang keluar. Ya. Inilah syafaat. Wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah. Tidak ada satupun nabi yang tidak punya syafaat. Syafaatul uzma tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada syafaat lain. Ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Ismail, ya Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan seterusnya, masing-masing memiliki syafaat. Wa kadzalika as-siddiqin. Begitu pula para siddiq. Kan kalau urutan derajatnya, ya, di Al-Quran, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Setelah para nabi, para rasul, maka siddiqin, as-siddiqun. Banyak tentunya. Kalau nabi rasul 124.000, kalau di antaranya 313 yang rasul, siddiq tentu banyak. Siddiq terbesar siapa?
Siddiq terbesar siapa? Siddiqul Akbar. Nah, Abu Bakar. Apakah cuman beliau yang siddiq? Tentu tidak. Sama, pertanyaan ini sama dengan apakah cuman Nabi Muhammad SAW yang nabi? Ya tentu tidak. Apakah cuma Nabi Muhammad SAW yang rasul? Tentu tidak. Banyak yang lain. Begitu pula siddiq. Apakah cuma Abu Bakar yang siddiq? Tidak. Bahkan Nabi sering menyebut Aisyah dengan apa? Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Jadi ternyata bukan cuma Abu Bakar, Aisyah juga Siddiq, perempuan Siddiqah. Nah, tentu termasuk Umar, Utsman dan seterusnya. Siddiq terbesar adalah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar berhak memberikan syafaat? Berhak. Ya. Nanti Allah akan memberikan kehormatan kepada Abu Bakar untuk menyelamatkan si A, si B, si C, si D. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid juga diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya Allah selamatkan si A, ya Allah selamatkan si B. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Wassalihin, dan orang-orang saleh, sampai terakhir seorang mukmin biasa seperti kita. Bisakah kita yang nggak ada apa-apanya dibanding para ulama, apalagi para sahabat, para nabi dan rasul, memberikan syafaat kepada mungkin teman kita, saudara kita, teman ngaji kita dulu? Jawabnya bisa. Bisa, mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, ya jutaan manusia terselamatkan berkat syafaat beliau. Para siddiq di bawahnya, para syuhada di bawahnya lagi, mungkin ya 1000-2000 gitu. Nah, kita yang bukan siapa-siapa ini tapi muslim, mukmin, akan diberi kesempatan. Ya. Ini berdasarkan riwayat di mana ada seorang muslim mukmin masuk surga, lalu dia teringat temannya yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, cari ilmu bareng dan seterusnya, kok tidak ada di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, kemana si fulan ya Allah, kok tidak aku temui di surga? Allah menjawab, dia di neraka. Dia di neraka. Lalu Allah memberikan kehormatan kepada si fulan ini. Si fulan ini memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Dan permohonannya ini dikabulkan oleh Allah. Allah menyuruh dia untuk mendatangi neraka dan menyelamatkan si fulan itu, temannya itu. Ya. Dan insya Allah kita yang bukan siapa-siapa ini ketika kelak masuk surga insya Allah diberi kesempatan. Entah siapa, ya. Dan tentu tidak perlu berwasiat, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi kan pernah berwasiat, ya, di majelisnya. Jika kalian kelak masuk surga tidak mendapati aku di surga, tanyakan kepada Allah. Jika aku ternyata di neraka, mintakan kepada Allah, ya. Tentu tidak perlu seperti ini. Banyak kritikan terhadap beliau. Karena apa? Karena para sahabat pun tidak ada yang seperti itu. Ya. Artinya, ya sudah otomatis. Kalau kita memang dekat dengan si A, si B, si C, orang-orang saleh, rajin ibadah, insya Allah. Seandainya kita ke neraka dulu, nanti insya Allah akan diselamatkan lewat syafaat dia. Ya.
walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsir. Dan setelah itu Allah memiliki karunia yang sangat banyak. Artinya kan para nabi menyelamatkan, para siddiq menyelamatkan, para syuhada menyelamatkan. Terus ada yang jutaan, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Nah, setelah itu Allah mengatakan, sekarang tinggal aku yang belum. Sekarang tinggal aku yang belum. Maka Allah ambil orang-orang yang ada di Jahannam itu. Allah selamatkan dari Jahannam. Entah berapa banyaknya. Ini karunia Allah. Dan syafaat ini, sebagaimana penjelasan sedikit tadi, kita mendatangi yang rendah untuk menuju yang lebih tinggi. Para ulama sering memberikan contoh seperti ini. Yang kita tuju adalah yang paling tinggi, tapi kita tidak sanggup, maka kita menuju yang lebih rendah. Ambil contoh, misalnya kita butuh dengan seorang direktur, misalnya di sebuah perusahaan, mungkin mau jualan apa, atau mau masuk kerja atau apa, tapi kita nggak kenal sama direkturnya, sementara kita kenal sama manajernya yang di bawahnya. Nah, kita datang kepada manajernya itu, supaya apa? Supaya si manajer ini mengusulkan kepada direktur. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Coba, seandainya kita kenal dengan direktur, bisa ketemu langsung dan kenal, akrab, perlukah kita datang ke manajer? Ya tentu tidak perlu, ngapain? Langsung yang tertinggi kan? Nah, disinilah kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Ya, sudah berada di hadapan Allah, bermunajat dengan Allah, sendiri bersama Allah dalam munajat, qiyamul lail dan seterusnya, tapi masih bawa-bawa Rasulullah. Gitu. Ini yang tidak benar, ini yang keliru. Berada di hadapan Allah lalu menyebut-nyebut nama Rasulullah. Ini saudara kita. Dan ini tidak benar, bahkan bisa syirik dan Allah murka. Ya, karena segala sesuatu, siapapun di hadapan Allah adalah kecil. Kecil, nggak ada yang besar di hadapan Allah. Termasuk para nabi, para rasul, di hadapan Allah semuanya kecil, nggak ada yang besar. Kalau Nabi Ibrahim itu besar di mata Allah, barangkali Allah tidak tega menyesatkan ayahnya. Ya, begitu pula Nabi Nuh. Seandainya Nabi Nuh itu besar di mata Allah, barangkali Allah tidak enak mau menyesatkan anaknya kekal di neraka. Ya, kenapa Allah begitu mudahnya membuat keputusan? Anaknya Nuh aku masukkan Jahannam, ayahnya Nabi Ibrahim aku masukkan ke Jahannam, ayah ibunya Muhammad SAW aku masukkan ke Jahannam. Kenapa? Karena semuanya di mata Allah kecil. Kemudian kita sebut-sebut di hadapan Allah, itu kebalik. Itu kebalik. Seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat-tarekat sufiyah di hadapan Allah, lalu menyebut bijahi Rasulullah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aghithna, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad,
dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW, tolonglah kami, tolonglah kami. Itu kan yang sering diucapkan oleh orang-orang tarekat sufiyah. Ini salah, ini keliru. Ngapain sudah berhadapan dengan Allah menyebut-nyebut orang manusia, ya? Yang ada sebaliknya, berhadapan dengan Nabi nyebut-nyebut Allah. Itu baru benar. Ambil contoh Zainab, putri beliau. Satu ketika Zainab memohon kepada Nabi SAW untuk datang ke rumahnya karena anaknya sakit keras, akhirnya meninggal. Anaknya berarti cucu Nabi SAW. Nabi nggak berkenan. Awalnya Nabi nggak berkenan, nggak mau. Mungkin karena ada sesuatu yang lebih besar, lebih penting, ya. Lalu Zainab kembali mengirim utusan memohon Nabi untuk datang dengan membawa-bawa nama Allah. Wallahi demi Allah, aku mohon engkau datang ke rumahku ya Rasul. Langsung Nabi berdiri, Nabi jalan menuju rumah Zainab. Itu yang benar. Berada di hadapan manusia, bahkan manusia termulia yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia tertinggi, manusia teragung, bawa-bawa nama Allah. Maka menjadi keliru dan salah ketika kita berada di hadapan Allah bawa-bawa nama Rasulullah. Itu yang sering dilakukan oleh sebagian saudara kita, dan kita tidak boleh melakukannya. Kalau sudah berada di hadapan Allah, pujilah Allah, sebutlah nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Fattah, ya Aziz. Agisna, sembuhkanlah penyakitku, turunkanlah hujan, berikanlah aku rizki. Langsung, tidak perlu membawa nama-nama Rasulullah, Jibril, Nabi Musa, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak perlu. Ini kesalahan saudara kita. Sudah berhadapan dengan Allah, masih membawa-bawa nama makhluk. Fi man syaa, terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Allah mengambil siapapun yang Allah ingin ambil dari jahanam itu diselamatkan. Fi man syaa, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Yang Allah tidak kehendaki, ya tidak. Jadi betul-betul hak mutlak ada pada diri Allah, ya. Oleh karena itu bagi ahlu sunnah, ketika seorang muslim meninggal dalam keadaan belum taubat dari zina, belum taubat dari khamar, belum taubat dari judi, bahkan sedang berjudi, sedang minum khamar, mati, ahlu sunnah mengatakan tahtal masyiah, ay tahta masyiatillah, orang yang nasibnya terserah Allah. Ini akidah besar ahlu sunnah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang berdosa, berzina, minum khamr, belum bertaubat. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia walaupun belum bertaubat. Maka tidak boleh kita memastikan, kan dia belum bertaubat dari zina, bahkan sedang berzina mati, bahkan sedang minum khamr mati. Kalau belum bertaubat, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin diampuni, pasti masuk neraka. Bolehkah kita ngomong seperti itu? Tidak boleh, haram. Ini menyempitkan rahmat Allah yang sangat luas. Maka ahlu sunnah mengatakan tahta masyiatillah, terserah Allah. Mau dikemanakan terserah Allah, mau diampuni terserah Allah, mau diazab terserah Allah. Jangan seperti orang
Jangan seperti orang Khawarij, Mu'tazilah. Itu memastikan ya. Khusus Mu'tazilah membuat bid'ah baru, apa? Al-manzilatu bainal manzilatain. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mati masih membawa dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi, tarikus salat, nanti dia akan berada di satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat itu apa? Dua tempat itu apa? Surga dan neraka. Dia akan berada di situ. Al-manzilatu bainal manzilatain. Ini karangan mereka, bid'ah mereka, mereka mengada-ada. Tidak ada wahyu, tidak ada ucapan Nabi yang menjelaskan itu. Karena Allah Maha Pengampun. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebagai tahta masyiatillah. Wal khuruju minan nari ba'da mahturiku wasaru fahman. Dan kaum muslimin itu keluar dari neraka setelah dibakar, setelah menjadi arang, setelah menghitam. Ini keadaan kaum muslimin yang akan mendapat syafaat. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang syafaat. Ada dua golongan dan dua-duanya sesat, keliru, salah dalam masalah syafaat. Dan begitulah firqah-firqah dolal. Mereka itu selalu kalau tidak terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Kalau tidak terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Ketika Jabariyah meyakini bahwa seluruh manusia dipaksa oleh takdir, tidak ada pilihan sama sekali, terlalu ke kiri. Qadariyah terlalu ke kanan, bahwa manusia bebas sebebas-bebasnya, bisa memilih takdir sendiri. Takdir itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah katanya. Dua-duanya keliru, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, meyakini bahwa takdir ciptaan Allah, tapi meyakini pula bahwa manusia punya pilihan. Kan mau sholat mau tidak kan terserah manusia. Besok subuh dengar azan subuh mau ke masjid atau tidak kan terserah kita. Gimana dikatakan gak ada pilihan? Itulah. Nah, begitu pula masalah syafaat. Dalam masalah syafaat ini ada yang terlalu ke kiri, terlalu mengandalkan syafaat. Bentar-bentar syafaat, bentar-bentar syafaat, bentar-bentar syafaat. Malah ketika tergoda untuk melakukan maksiat atau malas untuk ibadah, lalu mengandalkan ada syafaat Nabi, ada syafaat Nabi. Atau seperti tadi, seolah syafaat itu segalanya. Bahkan anggapan bahwa hanya orang-orang soleh yang mendapatkan syafaat. Ini jelas keliru. Justru yang mendapatkan syafaat siapa tadi? Ahli maksiat. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku teruntuk umatku yang melakukan dosa besar. Tadi pelacur, penjudi, pemabuk, gitu. Nah, ini terlalu ke kiri, terlalu membangga-banggakan, terlalu mengandalkan. Nah, ada yang terlalu ke kanan. Apa? Menolak adanya syafaat. Gak ada itu syafaat.
Siapa contoh? Khawarij, Mu'tazilah. Dua kelompok sesat ini tidak meyakini, tidak mempercayai adanya syafaat. Karena bagi Khawarij, Mu'tazilah, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa, ya pasti neraka. Kalau ada syafaat, bisa selamat dari neraka kan? Karena tadi kan, dengan syafaat Nabi, yang mestinya masuk neraka, menjadi tidak, menjadi masuk surga. Dengan syafaat Nabi, yang mestinya disiksa berabad-abad, menjadi beberapa bulan saja. Dengan syafaat Nabi, yang mestinya disiksa begitu dahsyat, lalu cuman bara api saja di telapak kakinya, dan begitu seterusnya. Nah, adapun orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah ini betul-betul tidak mempercayai. Oleh karena itu, yang ada di neraka, ya terus di neraka selama-lamanya. Ya, atau Mu'tazilah tadi, al-manzilatu bainal manzilatain, berada di satu tempat di antara dua tempat, sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Allah, tidak pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitulah firqah-firqah dalal dibisiki oleh iblis. Ada kalimat-kalimat yang dari iblis, dari syaitan. Siapa coba yang membisiki itu kalau bukan setan, bukan iblis? Kan iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis tahu nggak? Tentu tahu. Iblis kena subhat nggak? Ya enggak. Kalau iblis kena subhat, nanti salah menggoda. Iya kan? Jangan ikut maulid, jangan ikut maulid, gitu. Enggak ada begitu. Yang ada, jangan sholat, jangan puasa Ramadan, nggak usah naik haji, gitu. Kenapa? Karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak tahu, tentu akan salah menggoda. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.